Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali pembacaan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Selasa tanggal 3 September 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-23 ayat 1. Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Jangan menyebarkan kabar bohong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti tidak asing lagi dengan istilah hoax, yaitu informasi palsu, berita bohong, dan fakta yang dipelintir atau direkayasa. Sebenarnya, hoax sudah ada sejak awal penciptaan, pada saat umat Israel keluar dari tanah Mesir, hingga saat ini. Dalam Keluaran 23 ayat 1 ini, dikatakan, jangan engkau menyebarkan kabar bohong, dan jangan menjadi saksi yang tidak benar. Artinya, pada zaman Musa, orang sudah menyebarkan berita hoax, memberi kesaksian yang tidak benar, membela perkara yang tidak benar, dan membelokkan hukum, seperti yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Orang yang mengarang cerita bohong membuat orang yang benar menjadi salah dan merampas hak orang benar. Ini sama dengan membunuh, walaupun bukan secara fisik, tapi ia telah membunuh karakter. Ini berarti sudah melanggar hukum Allah yang ke-6 dan ke-9. Karena itu, nats renungan kita hari ini mengingatkan kita supaya jangan berbohong. Mengapa manusia tidak boleh berbohong? Karena dusta sangat melanggar kekudusan Allah. Dosa berbohong begitu merusak, begitu menyakiti, dan begitu menghancurkan sesama. Ingat, nenek moyang kita jatuh dalam dosa yang akibatnya menyebabkan seluruh generasi manusia menjadi rusak. Akibat apa? Diperdaya oleh setan, ditipu, dibohongi iblis. Akibatnya, Hawa begitu terperdaya dan memakan buah larangan. Tuhan Yesus mengatakan begitu jelas dalam Yohanes 8 ayat 43 bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta yang pekerjaannya terus menipu manusia agar binasa selamanya ke dalam neraka. Makanya manusia yang suka berbohong adalah manusia setan. Musa dalam nats renungan kita hari ini mengatakan, jangan kamu menyebarkan kabar bohong. Jangan kamu membantu orang yang beriman dengan menjadi saksi yang tidak benar. Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang begitu lemah. Namun lidah adalah salah satu anggota tubuh yang paling berbahaya dan begitu mematikan.
Seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus mengakui bahwa lidah adalah salah satu anggota tubuh yang paling sulit ditaklukkan. Untuk menghancurkan orang lain tidak harus dengan pistol atau pisau, tapi cukup dengan lidah. Hidup sesama bisa menghancurkan. Lidah yang dikuasai api neraka begitu berbahaya. Karena apa? Hati dan pikiran tidak dikuasai firman Allah. Maka dengan begitu, pembohongnya manusia akan mudah menyampaikan banyak berita ketidakbenaran tanpa merasa dirinya bersalah. Terutama kaum wanita, juga pria, sangat suka menyebarkan gosip yang seringkali juga termasuk kabar bohong. Begitu kita mendengar dari orang lain keburukan orang tertentu, langsung kita menambah satu lagi. Tanpa kita memeriksa sendiri apa yang benar yang ia katakan. Dan kalau hal itu pun benar adanya, kita tetap tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Lihat motivasi hatimu. Apakah karena kamu sudah iri, dengki, cemburu kepadanya? Pikirkan terlebih dahulu akibatnya, dampak-dampaknya. Jikalau kamu berkata kejelekan orang lain, apakah perbuatanku ini memuliakan nama Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih, dengan demikian, nats renungan kita hari ini mengajak kita supaya memiliki integritas. Artinya, diri kita menjadi suatu kesatuan yang utuh antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, antara apa yang terlihat dari luar dan apa yang sebenarnya. Bila kita memiliki integritas, kita tidak akan ikut menyebarkan hoax atau kabar bohong. Orang yang memiliki integritas tidak akan memberikan kesaksian palsu. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang hidup apa adanya, tidak menutupi keadaan yang sebenarnya. Menjadi seorang yang mempertahankan integritas tidaklah mudah, karena hal itu akan membuat kita kadang-kadang harus menentang arus. Bila kita gampang ikut-ikutan, kita tidak akan bisa mempertahankan integritas. Bila kita hendak menjadi seorang yang memiliki integritas, kita harus berani berbeda dengan orang lain. Kita harus menjadi orang yang setia, betapapun beratnya tantangan yang harus kita hadapi. Karena itu, apakah Anda memiliki integritas? Beranikah Anda hidup apa adanya? Hidup dalam kebenaran, walaupun kadang-kadang harus menentang arus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak menyebarkan berita bohong. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersuka cita dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.